Puluhan pejuang 2 garis biru, yakni pasangan yang sedang berupaya mengatasi infertilitas agar bisa memiliki keturunan, dari Kabupaten Pati dan sekitarnya belajar bersama tentang seluk-beluk program hamil. Mereka juga diperkenalkan dengan program in vitro fertilization, IVF, alias bayi tabung yang dianggap punya peluang keberhasilan tertinggi dibanding program kehamilan lain. Para peserta mengikuti kegiatan seminar dan konsultasi bertajuk IUK, Kupas Tuntas Rahasia Keberhasilan Program Hamil, yang digelar oleh Telogorejo Fertility Center, Semarang Medical Center, SMC, Rumah Sakit Telogorejo, di Muria Ballroom The Savin Hotel Pati, Minggu, 27 April 2025. Dalam seminar ini, dihadirkan pemateri para dokter spesialis yang membahas seluk-beluk penanganan infertilitas, gangguan kesuburan para pria, dan program bayi tabung. Selain itu, dihadirkan pula psikolog klinis yang menyampaikan materi tentang mengelola stres dan kecemasan saat menjalani program hamil. Pimpinan Corporate Business Development Marketing Communication Yayasan Kesehatan Telogorejo, Adhitya Budi, mengatakan bahwa antusiasme peserta kegiatan ini cukup tinggi. Terdapat 40-an pasangan pejuang 2 garis biru yang hadir. Tak hanya dari Pati, ada pula yang datang dari Rembang, Kudus, Jepara, bahkan Semarang. Dokter spesialis obstetri dan ginekologi yang dihadirkan sebagai narasumber, Ari Sutanto, menjelaskan bahwa bayi tabung adalah salah satu teknologi kedokteran yang bisa menjadi pilihan bagi pasangan yang belum memiliki anak. Menurut dia, program ini memiliki angka keberhasilan paling tinggi daripada program kehamilan lain. Baik, jadi kegiatan ini adalah edukasi terkait dengan program hamil. Ini sejalan dengan Rumah Sakit Telogorejo yang punya 3 center of excellence. Salah satunya adalah ini, Telogorejo Fertility Center, atau biasanya disebut juga dengan IVF, in vitro fertility. Jadi kalau kita lihat di sini ada dokter tidak hanya dari SPOG, OBGYN, tapi juga spesialis andrologi, lalu ada juga psikolog, kami juga undang psikolog. Jadi kalau untuk program hamil ini sendiri kan butuh kerjasama tim di sini suami istri. Nah jadi kita juga sertakan psikolog. Nah kalau tadi teman-teman lihat dari hulu ke hilir ada 2 dokter. Yang pertama dokter OBGYN, lalu yang kedua produser itu dokter andrologi. Nah, abis ini akan berlanjut. Biasanya abis ini akan ada proses tanya jawab, diskusi gitu ya. Nah ini biasanya lebih intens. Intens maksudnya dari pasangan-pasangan ini biasanya nanya. Setelah acara nanti ada juga satu sesi sendiri one on one. Jadi biar mereka ngobrol, pasangan-pasangan ini ngobrol dengan dokter-dokter ini. Ini kalau pesertanya dari mana saja Pak ini? Dari sementara karena kita bikinnya di Pati, dominannya lebih banyak dari Pati. Tapi kalau lihat dari daftarnya ada dari Rembang, Lasem, lalu Kudus, ada dari Jepara juga. Pak, untuk cara ikutnya sendiri Pak ini gimana, dan ini berbayar atau gimana Pak? Oke, jadi kalau untuk kami buka pendaftaran via Instagram kemarin, jadi kami buka sampai hari ini, dan setelah itu begitu mereka udah daftar, itu mereka udah tinggal datang. Sebenarnya ada biaya 50.000 tapi itu lebih buat komitmen aja gitu. Jadi soalnya kalau kita sebenarnya lebih buat makanan, lebih ke situ aja sih. Tapi berarti peserta ini bukan yang sudah mendaftar untuk ikut program hamil ini Pak? Belum ya? Oh, berarti baru pengenalan gitu Pak? Baru pengenalan, ya. Jadi kami sambil kenalin dokter-dokter kami. Nah, yang penting itu nanti waktu sesi nanti setelah acara yang one on one itu, mereka kan bisa diskusi. Jadi kalau mereka kira-kira cocok dengan dokternya kan baru lanjut gitu. Kalau di Pati baru kali ini atau sudah pernah sebelumnya Pak? Kita pernah lakukan tapi sebelum COVID waktu itu, 2019. Nah ini jadi kita datangi lagi ke Pati. Ini juga sering tur ke daerah-daerah ya? Iya, kami ke daerah-daerah. Edukasinya ini nggak hanya di sini. Jadi setiap bulan atau setiap 2 bulan kami keliling juga. Nah, mungkin untuk minat dari ini warga yang ikut seminar ini gimana? Cukup tinggi. Jadi untuk pasangan-pasangan yang sedang mengupayakan atau kami sebutnya pejuang garis 2 ini juga cukup tinggi. Hari ini kami dapatnya sekitar 40-an pasangan ya. Jadi bayi tabung ada satu teknologi yang bisa menjadi pilihan pasangan yang belum punya anak. Nah, bayi tabung memang memiliki beberapa kelebihan, diantaranya memang angka keberhasilannya paling tinggi dibandingkan program kehamilan yang lainnya.
kapan pasangan infertilitas atau yang belum punya anak bisa ikut program bayi tabung, itu banyak faktor yang atau banyak indikasi yang bisa digunakan. Salah satunya ya mungkin ada kelainan spermanya, kemudian kelainan tuba, ada faktor-faktor usia juga. Itu salah satu atau beberapa faktor yang jadi indikasi pasangannya belum punya anak untuk mengikuti program bayi tabung. Tingkat tadi berapa persen Pak untuk tingkat keberhasilannya? Keberhasilan bayi tabung sebetulnya sangat bervariasi ya, tergantung masing-masing. Sebenarnya kita tidak bisa mengatakan satu persatu karena keberhasilan bayi tabung dipengaruhi banyak faktor, diantaranya usia. Makin tinggi usia ibu atau perempuan atau istri, tentu keberhasilan bayi tabung akan menurun. Kualitas sperma juga mempengaruhi, kondisi rahimnya juga mempengaruhi. Tetapi bisa dikatakan secara rata-rata keberhasilan bayi tabung di Telogorjo itu sekitar 30-40% rata-rata.